saya Devi Alfrida, NIM 419313126, kelas PSPK 2019A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai apa yang saya pahami dari video yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Miss Siti Rahma SPD MSc, mengenai logam transisi. Apa itu logam transisi? Logam transisi itu disebut juga dengan logam blok D, di mana logam transisi ini memiliki orbital D. Ada sifat umum logam transisi, di mana logam transisi ini sifatnya bersifat paramagnetik, kemudian membentuk senyawa-senyawa yang berwarna, kemudian mempunyai beberapa bilox, dapat membentuk ion kompleks, dan dapat bertindak sebagai katalis. Manfaat logam transisi dalam kehidupan. Kita ketahui bahwa logam transisi ini banyak sekali memiliki manfaat, khususnya itu di bidang biologi. Yang pertama itu ada besi, di mana besi ini dapat menghantarkan oksigen ke darah. Di dalam hemoglobin ada yang dinamakan dengan heme, di mana pada molekul heme itulah zat besi melekat dan menghantarkan oksigen melalui darah. Kemudian yang kedua itu ada kobalt, yaitu berperan dalam vitamin B12. Kobalt ini merupakan atom sentral dalam setiap molekul vitamin B12, di mana vitamin B12 ini adalah zat penting yang kita dapatkan dalam makanan. Di mana vitamin B12 ini membantu tubuh untuk membuat darah. Kemudian yang ketiga itu ada nikel. Nikel merupakan nutrisi penting untuk bakteri. Contohnya bakteri yang ada di usus besar yang berfungsi sebagai prebiotik. Kemudian logam transisi juga digunakan dalam bidang biologi. Contohnya itu pembuatan vitamin, pembuatan deoksinukleotida, respirasi, dan fotosintesis. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan kompleks koordinasi. Ciri utama dari logam transisi ini yaitu kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan molekul dan ion kecil, di mana dalam pembentukan kompleks koordinasi ini juga akan kita kenal dengan ada namanya itu ada ligan. Ligan ini disebut juga dengan atom donor, di mana ligan ada beberapa ligan, yaitu ada asam dan basa, di mana asam Lewis ini dapat menerima atau menyumbangkan elektron, sedangkan basa juga dapat menerima dan menyumbangkan elektron. Kemudian atom donor disebut ligan, di mana bisa disebut juga sebagai basa Lewis atau menyumbangkan pasangan elektron bebas. Dan ada namanya atom akseptor atau adalah logam transisi, di mana sama saja dengan asam Lewis yaitu menerima elektron pasangan bebas. Contoh ligan yaitu ada CO, kemudian ada Cn-, ada NH3. Kemudian untuk logam transisi itu contohnya ada besi atau Fe, kobalt atau CO, kemudian ada nikel atau Ni, kemudian itu adalah contoh logam transisi. Selanjutnya yaitu ada kompleks koordinasi, di mana kompleks koordinasi ini itu adalah logam yang dikelilingi oleh ligan-ligan. Selanjutnya kita akan melihat contohnya senyawa kompleks ini ya. Contoh senyawa kompleks yang ada pada gambar, di mana positif 3 itu adalah muatan senyawa kompleks. Kemudian ada CO atau kobalt, itu adalah logam transisi, dan NH3 itu adalah ligan. Seperti pengertian sebelumnya bahwa logam transisi dikelilingi oleh ligan-ligan. Selanjutnya yaitu ada namanya penghelatan, di mana penghelatan ini adalah nama lain untuk koordinasi kompleks ligan yang mengkelat logam dengan mengikat satu atau lebih tempat perkelatan. Ada yang namanya monodentat, satu titik pengkelatan, di mana ada namanya ligan monodentat. Ligan monodentat itu ada H2O atau aquo, NH3 amina,
CN- atau cyano, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada namanya bidentat atau 2 titik pengkelatan, di mana logam bidentat itu ada namanya EN atau etilen diami. Kemudian ada namanya tridentat, itu ada 3 titik pengkelatan, dan heksadentat itu ada 6 titik pengkelatan. Contohnya itu eta atau etilen diamin tetraasetat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.